Halo guys, balik lagi di channel Fenomena bersama Kay. Dan seperti biasa, kita akan coba ngobrol ataupun memberikan informasi seputar film-film horor, mistis, film-film tragis yang coba kita tonton dan coba kita analisa dan kita coba kaitkan dengan kenyataan realita sosial yang ada. Dan data-data yang akan kita berikan nanti juga berdasarkan apa yang menurut kita itu nyambung, relevan, dan berkaitan. Sekali lagi, ini sih menurut kita. Bagaimana menurut kalian? Nah, silakan komen untuk setiap konten kita. Bagaimana menurut kalian hasil dari obrolan kita di film saat ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita agar teman-teman bisa terus update terkait film apa yang sedang kita tonton dan sedang kita obrolkan. Dan jangan lupa untuk share video konten kita yang ini ya guys. Nah guys, dan fakta-fakta apa menarik dalam film horor ini adalah pertama, yaitu setiap pekerjaan itu memiliki tantangannya tersendiri. Yang kedua, terkait kejujuran hati si tokoh utama ini, Megan, dalam pekerjaannya ataupun keberanian tokoh Megan ini dalam pekerjaannya. Ketiga adalah mengenai cinta dan kejujuran hati yang harus disampaikan pada setiap manusia. Dan keempat adalah pengusiran roh halus yang memang jadi inti dari film The Possession of Hannah Grace 2018 ini. Oke, untuk poin pertama, fakta menariknya adalah setiap pekerjaan memiliki resiko. Nah, dalam cerita ini yaitu Megan, dulunya itu ceritakan adalah seorang polisi dengan latar belakang dan permasalahannya tidak jelas karena apa. Nah, dalam film ini kemudian yang tergambar adalah seorang Megan yang hadir di sebuah rumah sakit dan mendapat pekerjaan yang bisa dibilang sih cukup berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Karena tugas si Megan ini memeriksa mayat ataupun jenazah yang datang, mengidentifikasinya, memotonya, sampai memeriksa perihal kasus apa, karena apa si tokoh ataupun jenazah ini hadir. Nah, pekerjaannya bisa dibilang tuh sangat cukup menantang ya, karena kita sendiri di Indonesia, kalau teman-teman coba pernah dengar, banyak hal-hal mistis yang hadir di tempat yang bisa dikatakan rumah sakit, apalagi kamar jenazah. Banyak lah cerita-cerita mistis, sampai kita sendiri ataupun kayak juga pernah dengar di beberapa informasi ya, media ya, kayak keranda jenazah berjalan, ada pemunculan sosok-sosok yang memang hadir ya gak, terutama itu sosok-sosok mayat yang baru mati ataupun hal-hal mistis lain sampai terdengar suara. Dan dalam film ini itu pekerjaan si Megan memang begitu bisa dikatakan butuh orang-orang yang memang siap. Terbukti saat Megan memulai pekerjaan dalam film tersebut mulai diganggu oleh banyak banget hal yang sangat menyenangkan, sampai ada satu sesi dia melihat bahwa dia benar melihat sosok mayat hidup yang berjalan di area rumah sakit tersebut. Nah, dan pada akhirnya kan kita bisa menyimpulkan bahwa apapun pekerjaannya pada akhirnya memiliki resiko besar. Tinggal bagaimana kita sebagai yang bekerja di tempat tersebut menyikapinya. Fakta menarik berikutnya adalah keberanian tokoh Megan dalam pekerjaan. Dalam film tersebut, Megan adalah seorang wanita. Sangat tidak mungkin ya kan seorang wanita itu menjaga kamar mayat, apalagi kamar jenazah. Yang kita tahu kan sendiri, lelaki saja itu banyak banget godaannya, dan otomatis mentalnya sendiri sebenarnya si lelaki jauh lebih ini ya, lebih kuat ya daripada wanita. Tapi di sini dalam film ini si Megan sebagai tokoh wanita memang diperankan sebagai pekerja sebuah rumah sakit, dan di cerita tersebut sangat berani karena beberapa kali teror yang dilakukan pertama oleh manusia itu sendiri. Karena di awal cerita itu dia kedatangan seorang pramuwisma ya, ataupun kalau bisa dibilang tuh orang yang tidak jelas yang ingin masuk ke dalam rumah sakit tersebut, dan pada akhirnya meneror Megan dengan informasi bahwa harus melenyapkan si jenazah Hannah ini. Yang pada akhirnya si Megannya tidak percaya. Itu yang terlihat jelas. Dan kedua adalah keberanian tokoh Megan dalam pekerjaannya itu
menghadapi jenazah demi jenazah dengan berbagai karakter dan ceritanya dalam film ini, yaitu tokoh Hana yang memang pada akhirnya sebuah tokoh yang meneror tokoh Meghan dari sesi opening sampai sesi ending, dimana memang keberaniannya itu terlihat dari pertama ketika diganggu oleh suara-suara yang meneror ya Kak, tapi Meghan terus tidak takut ya, malah mencari suara tersebut, sampai kedua si Meghan kedatangan atau merasa kedatangan tamu ataupun orang yang masuk ke dalam sebuah rumah sakitnya, dan dia pun tidak gentar dengan mencari orang manakah, orang apakah yang datang, sampai dia itu dalam film tersebut itu datang ke satu ruangan CCTV film tersebut untuk mencari tahu apakah orang ataupun setan ya dalam hal ini. Ternyata memang mendapat dua kemungkinan di dalam film ini. Dia berani untuk menghadapi yang namanya manusia yang datang, yang tadi tuh yang orang tidak jelas, dan kedua adalah sosok mayatnya si Hannah Grace ini. Nah, dimana memang keberaniannya itu secara secara film itu memang tersusun rapi, karena terdengar baru datang itu sudah meneror dengan suara yang bising, dan dia beberapa kali buka bisa dikatakan buka ruangan penyimpanan mayat kan, berkali-kali dibuka ketutup lagi, dibuka ketutup lagi, sampai pada akhirnya menerima kenyataan bahwa si Hannah ini bukan orang yang diinfokan dalam data jenazah yang disampaikan. Dan beberapa kali juga tokoh Meghan ini mengeluarkan dan memasuki lagi, mengeluarkan dan memasuki lagi mayat si Hannah Grace, yang bisa dibilang sih karakter si Meghan ini ya si wanita yang sangat pemberani dan memang ingin coba hal yang baru. Fakta menarik berikutnya yang terakhir dan yang sekaligus memang ingin kita coba obrolkan secara mendalam, yaitu adanya pengusiran roh halus yang dilakukan dalam film The Possession of Hannah Grace ini. Karena kita tahu bahwa memang beberapa minggu kemarin ataupun konten kita kemarin juga sempat membahas masalah pengusiran setan, roh-roh halus yang terdapat di dalam diri manusia, dan itu yang menjadi inti dari setiap film-film horor dunia. Salah satunya ini The Possession of Hannah Grace, di mana diceritakan di awal si tokoh Hannah Grace ini memang kemasukan roh halus yang kemudian diobati oleh seorang pastor, yang pada akhirnya pastor itu mati dibunuh oleh Hannah di depan bapaknya juga yang sedang melihat pengobatan Hannah Grace dalam pengusiran roh halus ataupun pengusiran roh-roh jahat yang ada di dalam diri manusia. Nah, obrolan kita tuh di sini mengenai sebenarnya apa sih roh jahat itu. Nah, kalau dari Google kita dapat informasi mengenai roh halus ataupun roh jahat adalah secara ringkas, roh jahat merupakan dorongan batin untuk menjauh dari rencana Tuhan dan dari iman, harapan, dan kasih. Orang yang berada dalam pengaruh roh jahat akan mengalami ataupun desolasi. Nah, kita tahu kebanyakan dalam film-film horor memang tokoh-tokoh yang kemasukan setan ya, kalau bahasa Indonesia itu kesurupan, itu adalah tokoh-tokoh yang memang sangat berbeda. Seperti sebelumnya konten kita ada tokoh anak kecil yang ternyata kenapa dia kemasukan roh halus ya, berdasarkan dia yang orang tuanya berpisah, mungkin karena psikologisnya tidak kuat, akhirnya halusinasi dan mudah gampang kemasukan roh-roh jahat. Dan di sini mungkin menurut kita ya, itu bisa dikaitkan mungkin dengan beban mental si tokoh utama ataupun tokoh utama yang kedua, yaitu Hannah Grace ya, yang menjadi tokoh sentral si mayat hidup ini, yang kita juga tahu, kita juga tidak tahu apa mungkin tokoh si Hannah Grace ini memang berangkat dari seorang tokoh yang memang punya historis sejarah sangat tidak baik atau buruk, karena di awal sudah ceritakan bahwa si Hannah ini dengan ayahnya didampingi oleh pastor yang mengobatinya. Bisa saja bahwa si orang tuanya atau ibunya itu tidak ada, meninggal, mati, bahkan punya konflik besar mungkin dalam keluarganya, hingga pada akhirnya menjadikan si tokoh Hannah ini tuh depresi, halusinasi, karena memang roh jahat sendiri menurut Google kan tadi adalah
dorongan batin untuk menjauhi dari rencana Tuhan, dari iman, harapan, dan kasih. Bisa dikatakan mungkin si tokoh Hana ini jauh dari kata iman, dari harapan, dan kasih sayang dari lingkungan. Pada akhirnya dia depresi ataupun desolasi, yang menjadikan tokoh Hana itu terpuruk, dan akhirnya roh jahat itu masuk. Dan berbicara masalah eksorsisme ataupun pengusiran roh yang ada dalam film ini, jika kaitkan ataupun kita kaitkan dengan pandangan yang lebih relevan ataupun lebih ilmiah lah ya. Di sini mengenai pandangan ilmiah terkait adanya eksorsisme, yaitu ritual-ritual di salah satu keyakinan tersebut, yaitu dari Wikipedia, adalah ritual Katolik Roma mengenai eksorsisme menelaah subjeknya dengan satu prosedur yang menganggap adanya sakit mental atau fisik dalam kasus-kasus yang diajukan, dan meminta kepastian dari para pekerja profesional di bidang medis dan kesehatan mental bahwa tidak ada penyebab fisik atau mental dari terjadinya kasus-kasus tersebut sebelum diizinkannya pelaksanaan ritual eksorsisme. Ketika semua kemungkinan sekecil apapun yang dapat menyembuhkan kasus-kasus tersebut tidak ada lagi, maka kasus-kasus ini diperlukan sebagai kasus-kasus kerasukan setan jahat. Nah, karena sebelumnya kita coba review juga film yang berkaitan dengan kerasukan setan, yaitu anak-anak ya kan. Nah, di dalam film sebelumnya memang adanya ritual proses pengusiran roh jahat ini dalam film tersebut itu berdasarkan awalnya itu pengobatan secara medis, karena sebelumnya tokoh anak kecil ini dalam film yang berjudul apa ya, yang sebelumnya itu ya, ingat kita di konten itu, memang kronologisnya itu sakit medis, disembuhkan, tidak ada penyakitnya, berobat kembali lewat medis, dan tidak ada penyakitnya juga, sampai pada akhirnya orang tuanya sudah gelisah dan sudah jalan buntu, dan pada akhirnya ada satu ide untuk coba disembuhkan dengan pengobatan ritual, yaitu pengusiran roh jahat. Tetapi prosedurnya begitu sangat tidak simpel ya, karena harus persetujuan dari gereja setempat terkait apakah penyakit ini memang benar karena ada roh jahat. Karena memang ternyata pola praktek pengusiran roh jahat itu di dalam setiap film itu memang banyak sekali. Pertama, memakan korban. Kedua, banyak sekali menghadirkan begitu peristiwa yang sangat kejam, pembunuhan, penyiksaan, identik sama hal-hal yang mistis lah di situ. Untuk itu, dalam setiap pengusiran roh jahat itu memang pada akhirnya berkesimpulan kita ya, itu sesuatu yang sangat sakral dan memang tidak begitu saja dibiarkan dalam pola praktek penyembuhan pengobatan pasien. Nah guys, terkait wanita dan mudahnya kerasukan setan memang tidak dapat dipungkiri, karena lemahnya genre wanita yang pada akhirnya mudah diganggu oleh makhluk-makhluk yang kasat mata. Dan pada akhirnya kita jadi berpikir di dalam tokoh ini, apa mungkin pertama, tokoh Hana ini jauh dari kata dekat dengan rohani. Kedua, kondisi lingkungan faktornya yang pada akhirnya menjadikan dia jadi depresi, yang dua faktor ini pada akhirnya jadi faktor utama. Si tokoh Hana ini meninggal, mati, dan akhirnya menjadi teror di dalam film ini. Karena begini, tokoh Hana ini dalam film ini kan wanita muda cantik yang kalau secara logika ya identik sama masa-masanya yang sedang tumbuh kembang, sedang mencari jati diri, yang pasti juga sedang berkembangnya pikiran, pola pikir untuk mencoba hal-hal baru. Kita tidak tahu apakah backgroundnya si Hana ini adalah seorang yang kutu buku, atau memang seorang yang gemar untuk berpesta, atau yang orang introvert ya kan. Tetapi memang pada akhirnya bisa dikatakan adalah kondisi fisik mentalnya kenapa dia bisa akhirnya mati dan meninggal ya. Jika kita simpulkan adalah kondisi fisik mental si Hana yang memang pada akhirnya terganggu, yang jauh dari kata rohani, mungkin jauh dari agama, tidak diberikan banyak informasi ataupun pengetahuan tentang agama, dan jauh juga dari lingkungan yang memang mendukung dia untuk berkarir, untuk berkembang, yang pada akhirnya membuat psikologis ia ataupun tokoh Hana ini terganggu, dan akhirnya terjadilah yang namanya kerasukan roh jahat
si tokoh Hana ini. Oke guys, itulah sebuah review ataupun obrolan terkait film The Procession of the Hana Grace tahun 2018 yang menurut kami kesimpulan dari film tersebut adalah pertama, terkait setiap pekerjaan itu memiliki situasi dan kondisinya yang berbeda. Setiap pekerjaan memiliki tantangan yang berbeda. Jadi tinggal bagaimana teman-teman untuk menyikapinya. Dalam film tersebut adalah tokoh Megan yang mendapat pekerjaan baru, yang dimana pekerjaan tersebut pada akhirnya begitu menantang karena mencoba untuk membongkar dirinya bisa tidak bekerja dalam pekerjaan tersebut. Dan jika dikaitkan dalam kenyataan sosial, tidak ada wanita yang bisa ataupun tidak ada wanita yang memang menurut kita, karena kita juga belum pernah dengar seorang wanita menjaga kamar mayat dan mengotopsi. Kebanyakan kita kan itu di Indonesia yaitu lelaki. Nah, disinilah kesimpulannya itu pekerjaan seorang wanita si Megan yang pada akhirnya situasinya harus memungkinkan si manusia yang bekerja di dalam situasi tersebut, pekerjaan tersebut harus pandai ataupun profesional untuk menyikapi pekerjaan yang mereka dapatkan. Apalagi pekerjaan baru yang pada akhirnya adalah tantangan baru, sesuatu hal yang baru, dimana sebagai challenge dalam diri kita untuk bisa lebih baik atau tidak. Nah guys, kesimpulan berikutnya dalam film ini adalah kesehatan tokoh utama yaitu Hana, dimana dia meninggal karena kesehatan mentalnya yang terganggu dan akhirnya mereka ataupun dia pun meninggalnya pun tragis, meneror banyak orang dan memakan banyak korban. Nah makanya guys, jika dikaitkan dengan kehidupan nyata masyarakat kita sekarang banyak banget terjadi meninggalnya remaja-remaja putri. Ya pastinya karena apa? Karena berangkat dari pacaran, berangkat dari seks, berangkat dari hubungan-hubungan yang di luar nalar ya, pada akhirnya kematian sosok-sosok wanita. Dan ini kesimpulan utama dalam film ini, dimana jika boleh kita simpulkan secara global, untuk wanita-wanita ataupun cewek-cewek yang memang sudah beranjak dewasa, kalian harus punya yang namanya mental tangguh, harus punya pergaulan yang katakanlah baik, dan harus didukung oleh keluarga yang memang melindungi kalian dari faktor religius dan juga faktor lingkungan yang baik. Karena setiap film adalah penggambaran dari realita kenyataan yang ada. Yang ada dipungkiri, film-film yang akan kita bahas ataupun yang bahas kali ini berkaitan dengan pola cara pandang si remaja putri yang harus disikapi jika ingin kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Oke guys, terima kasih teman-teman yang sudah nonton obrolan kita kali ini. Dan sekali lagi, ini adalah cara kita untuk melihat sebuah film dan kita komentari. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ini. Oke, akhir kata terima kasih dan jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube kita agar teman-teman bisa mengupdate film apa yang akan kita obrolkan di konten selanjutnya. Dan jangan lupa share ya guys video konten kita. Salam untuk ente dan aneh dan terima kasih. Stop!